Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program podcast di channel Mubarak Bandung. Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat istimewa, sangat menarik, yaitu kita akan membahas seorang tokoh, sosok yang legendaris dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu Bapak Utusan Maulana Malik Aziz Ahmad Khan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sosok ini dengan salah satu putra beliau, Bapak Mansur Ahmad, yang mana beliau akan menceritakan bagaimana kisahnya, bagaimana perjalanan pengkhidmatan beliau, yang mudah-mudahan akan menjadi ilmu dan menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Assalamualaikum Pak Ung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa ngobrol Pak ya, santai-santai. Tadi saya di pembukaan menyampaikan bahwa dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia memang salah satu tokoh yang sangat legendaris. Alhamdulillah adalah Bapak Utusan Maulana Malik Aziz Ahmad Khan. Memang saya menggunakan istilah Bapak Utusan karena dari para sesepuh-sesepuh yang saya kenal selalu menyebutkan istilah itu, Bapak Utusan. Nah, mungkin Pak Uung bisa ceritakan kepada kami sekalian apa sebetulnya latar belakang beliau sampai jauh-jauh dari Pakistan bisa datang ke Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gumai, Pak Mubalik. Memang dulu dikenalnya semuanya Pak Utusan. Dipanggilnya utusan gitu, bukan belum Mubalik waktu itu. Sebelum saya menceritakan, ini kesempatan yang luar biasa juga buat saya. Saya harus menyampaikan ke Pak Gumai bahwa saya akan berusaha menceritakan apa yang saya ingat. Karena ini rentannya waktunya sudah jauh sekali. Saya bertemu dengan ayah saya juga hanya sampai dengan umur 12 tahun. Jadi ayah saya meninggal di tahun 1962. 62. Masih muda, umur 46 tahun tapi anaknya 11. Jadi dari awal yang saya tahu dari ibu saya cerita bahwa ketika pencanangan gerakan Tahrik Jadid di Khalifah kedua Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Basiruddin Mahmud Ahmad, beliau mencanangkan gerakan Tahrik Jadid dan mengadakan gerakan untuk menyebarkan misionari Ahmadiyah ke beberapa negara. Dipanggilnya semua pemuda-pemuda Ahmadiyah dan ditanya siapa yang bersedia. Itu kurang lebih pertanyaan dari Khalifah II. Dan yang serta-merta angkat tangan itu ayah saya berbarengan dengan Pak Said. Datang ke Indonesia dengan catatan tidak menanyakan gaji, tidak menanyakan nginep di mana, berangkat aja ke sana. Berangkat ke sana, umur 21 tahun, beliau meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, entah kapan balik lagi ke Pakistan, meninggalkan adiknya, meninggalkan kakaknya, dan meninggalkan kuliahnya. Waktu itu mungkin mau masuk tingkat 3 di Fakultas Kedokteran. Kedokteran Pak ya? Kedokteran. Singkat cerita, mungkin oleh Khalifah kedua dikasih tahu, datanglah ke ketua pengurus besar jemaat yang pertama waktu itu, Pak Muhyiddin, Muhammad Muhyiddin yang tinggal di Jakarta, di Jalan Banyuwangi nomor 7 Menteng. Datang ke sana. Itu yang pertama kalinya. Betul. Datang. Itu tahun berapa itu Pak ya? Itu tahun 37-an, 38 lah. Umur 21 tahun Pak. Masih muda sekali. Sangat muda. Meninggalkan semuanya. Semuanya. Dari ayah seperti saya bilang. Buat saya sih ya luar biasa. Datang ke sini kemudian ketemu mungkin dengan Pak Muhyiddin. Tinggal di sana. Pak Muhyiddin punya anak 1. Pak Muhyiddin itu ketua pengurus besar jemaat dan sahabatnya Soekarno. Itu ada cerita lain tentang Pak Muhyiddin itu diculik sampai sekarang tidak tahu berada di mana. Singkat cerita nikah dengan anaknya Pak Muhyiddin. Ibu Hasanah itulah punya anak 11 diantaranya saya. Jadi Pak Ung anak yang ke berapa? Ketujuh. Ketujuh. Anak ketujuh.
Nah Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kedatangan beliau ke Indonesia betul-betul spiritnya itu ingin berkhidmat kepada Islam. Artinya sesuatu hal yang betul-betul ruhnya itu agama sekali, rohani sekali. Bahkan saya Pak Ung mengatakan tidak menghitung berapa gajinya, tinggal di mana gitu. Artinya beliau sudah siap berjuang. Seingat Bapak, beliau itu Pak kemana saja Pak keliling itu? Seingat saya setelah nikah, kemudian ke Surabaya pertama. Lahirlah di sana anak pertama Wadud Ahmad di Surabaya. Kemudian tahun 42 berencana, baru punya anak satu nih. Berencana pulang ke Pakistan, mungkin laporan bahwa sudah nikah ya. Ayahnya kan tidak di depan ayahnya nikahnya. Ayah saya kan nggak tahu. Berarti mereka belum laporan? Iya, belum dibawa ke Pakistan. Ya Allah, luar biasa. Jadi Kang Dudun kakak saya itu mau dibawa ke Pakistan, minta izin ke mertuanya, ke kakek saya. Kata kakek saya, pesawat ini belum aman di Indonesia, ya kan? Tahun 42 paling masih Dakota lah. Pilih, kalau kalian berangkat tiga-tiganya, anak saya, cucu saya, menurut saya ada apa-apa, celaka, habis keturunan. Jadi ayah saya disuruh memilih, bawa istri, tinggalkan anak, atau bawa anak, tinggalkan istri. Tidak boleh dibawa dua-duanya. Bukan pilihan yang gampang Pak itu. Oh pasti Pak. Bukan pilihan yang gampang. Akhirnya mungkin pertimbangan tertentu dari saya harus memperkenalkan istrinya ke adik kakak dan ke bapaknya, jadi istrinya dibawa di Pakistan. Itu tahun 42. Berapa lama di Pakistan saya tidak tahu. Waktu pulang ke Indonesia, mungkin karena lamanya beberapa bulan, ini Kang Dudun, Wadud Ahmad tidak dikasihkan lagi ke ayah saya. Jadi tinggal di Jalan Banyuwangi. Di Jalan Banyuwangi. Di neneknya. Kemudian dari sana ayah saya pindah ke Kebumen. Di sana melahirkan beberapa anak kakak saya. Kemudian ke Tasik. Di Tasik ini yang second home-nya ayah saya, Pak Gumai Tasik itu. Beliau sangat betah. Belum ada Ahmadiyah tentu dan bisa mendirikan jemaat Ahmadiyah di sana dan membeli bangunan yang cukup besar. Menurut saya itu luar biasa Pak, sebagai seorang yang katakanlah memang orang asing Pak. Orang asing, belum pandai berbahasa Indonesia, adat istiadat juga masih adaptasi, tapi beliau bisa dari satu tempat lain, bahkan beliau dengan karunia Allah Ta'ala banyak yang beat lah melalui tangan beliau. Kalau ini kembali nih seingat Bapak kan tadi ceritanya nggak recall ingatan Bapak. Apa rahasianya itu Pak? Mak itu dia Pak Gumai. Di Tasik itu ya seperti Pak Gumai tadi cerita bahwa ini posturnya asing, meskipun sudah bisa bahasa Indonesia mungkin tahun 40-an belum sefasih. Kemudian gitu ya, kok bisa meyakinkan tokoh-tokoh masyarakat asik yang kemudian bisa berbeat dengan menceritakan bahwa Ahmadiyah ini sudah mempercayai bahwa Imam Mahdi telah hadir, kan itu intinya. Intinya itu telah hadir dan bahkan telah wafat. Dengan bahasa apa, dengan logika bagaimana sehingga orang-orang tokoh-tokoh di sana beat dan mau berkorban, lebih istimewanya Pak Gumai. Jadi ayah saya mencanangkan ini ada kelenteng beli di Jalan Nagarawangi besar. Waktu itu saya lihat karena kecil emang besar. Itu terbeli Pak dengan semuanya diminta oleh ayah saya berkorban menjual apa saja yang kalian mau jual. Ada yang jual cincin emas, ada yang jual sepeda, jual mesin jahit. Itu ceritanya. Cuman sayangnya saya penasaran ditanya ke yang dijelaskan oleh ayah saya tentang Ahmadiyah udah pada meninggal sesepuh-sepuh. Betul. Apa sih cluenya sehingga orang percaya, sehingga orang yakin, dan yakinnya jemaat Ahmadiyah Tasik itu luar biasa Pak. Yakin betul-betul patuh, betul-betul taat. Betul Pak, betul. Cuman saya tidak menemukan. Kalau menemukan luar biasa itu. Ya, Pak Malik itu ceritanya begini ke saya kan ada tuh Pak Didi, ayahnya Pak Maki, ayahnya Kang Ios, ayahnya Cuun. Pak Sarif, kalau Pak Sarif saya masih ketemu. Ceritanya begini sehingga yakin bisa masuk Ahmadiyah gitu.
Dan Buat saya sangat penasaran. Iya, dan apalagi tadi Pak bisa menggerakkan orang untuk berkorban harta di jalan Tuhan. Itu kan tidak mudah Pak. Orientasi juga sampai sekarang suka berpikir begitu Pak. Bagaimana? Ya itu bisa begitu Pak Malik itu. Berkorban untuk beli gedung padahal yang berkorbannya rumahnya juga tidak bukan rumah yang bagus, rumah yang sederhana saja. Tapi pasti butuh waktu untuk mencapai angka itu, rupiah itu betul. Tapi tercapai gitu. Tercapai. Nah itu yang buat saya sangat penasaran. Sama Pak, saya juga penasaran itu luar biasa itu. Hilang gitu. Oh iya, mudah-mudahan nanti orang-orang yang pertama dijelaskan tentang tokoh-tokoh itu kebanyakan mungkin sudah meninggal. Kalau Ibu Un yang tahu bagaimana cerita Bapak itu orang yang disiplin gitu. Sangat disiplin. Seperti apa Pak gambaran sangat disiplin? Terutama ini kepada anak lah terutama nih. Jadi kehidupan saya lahir tahun 50, tahun 62 ayah saya meninggal, saya baru masuk SMP. Ya Peledang. Ketika membangun, saya masih ingat itu umur 5 tahun dituntun sama ayah saya dari Buah Batu. Karena nginep di Jalan Buah Batu, di Pasugana dan di Aki Sayuti, melihat rumah sedang dibangun oleh Mang Uyah juga seorang jemaat. Kehidupan saya sehari-hari kan meninggal satu, Mahbub Ahmad tahun 52. Anaknya 11 kan, meninggal satu, tinggal 10, yang satu Wadud Ahmad atau Kang Dudun tinggal di Menteng Jakarta. Jadi tinggal 9 nih. Yang ikut ayah saya ini ceritanya 9 2 perempuan, 7 laki. Yang 4 orang itu dari saya yang terkecil, yang di bawah saya masih kecil sekali jadi tidak diajak-ajak oleh saya. Itu kegiatannya Pak rutin, bangun pagi subuh. Waktu itu 1 jam lebih awal atau lebih cepat ya. Belum ada penyusunan waktu. Rumah lantai 2, bangun pagi harus azan Pak. Saya nggak tahu waktu itu apa di RRI sudah ada azan atau belum. Dibuka jendela, dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Kamu azan buka jendela. Azan itu supaya kedengaran sama orang, bukan itu tutup jendela. Kita tutup karena dingin. Dibuka kita bergilir azan. Jadi 4 orang, saya paling kecil di antara yang diikutsertakan. Kemudian Masud Ahmad almarhum, kemudian Mahmud Ahmad masih ada, kemudian Muhammad Ahmad. Bergilir tiap hari azan. Sudah azan ngaji, kemudian sarapan, sekolah, SR, 4-4-nya. Berangkatnya bareng kan Pak? Bareng. Waktu itu kan SR kelas 2 dan kelas 4 beda pulangnya. Dengan kelas 6 dan kelas 5. Lebih awal kan. Kalau kita pulang berdua sama kakak saya, Assalamualaikum, mana kakak kamu? Belum selesai sekolahnya, kamu keluar. Kamu tadi berangkat berempat, pulang harus berempat. Tunggu di luar, tunggu kita 1 jam. Masuk harus bareng. Tidak Assalamualaikum, keluar lagi Pak. Jadi begitu kehidupannya. Menjelang lohor, kita makan bersama. Sebelum lengkap anak-anaknya, beliau tidak akan memulai makan. Harus bareng. Tidak ada dipan lagi untuk makan. Setelah makan, pilih kamu. Sudah sembahyang zuhur, kamu boleh pilih. Mau istirahat, mau main. Mau istirahat, mau belajar. Terserah. Ada waktu bebas pilihan 2 jam. Nanti 3:30 dipanggil setelah asar kita. Mau main kemana kamu? Ke sini Pak. Mesti cerita. Main apa kamu? Perang Gobang di mana? Galah di mana? Nanti dilihat. Dicek Pak ya? Dicek Pak. Dicek. 5:30. Kalau sekarang 5:30 ya sebelum maghrib. Itu udah di luar tuh. Udah menunggu. Sebelum azan harus pulang. Sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah. Setelah isya belajar berempat, tidur juga diatur. Mansur tidur. Lebih awal saya tidur. Lain dengan kakak saya nanti 1/2 jam kemudian tidurnya. Di rumah itu semua gambar. Tidak ada gambar lain Pak kecuali lafaz Al-Quran ya. Di kamarnya pun penuh dengan buku-buku. Nah itu luar biasa itu ya. Itu penuh betul buku itu. Buku-buku agama pasti. Dan ayah saya itu dulu sampai larut malam. Itu buku yang menyebabkan. Mungkin baca buku, nulis, terjemahkan. Karena memang ya kita tahu semua Pak, salah satu warisan yang sangat berharga dari beliau itu kan penerjemahan Al-Quran yang pertama kali ke dalam bahasa Indonesia. Dia pionirin dan itu saya pikir
sebuah kebanggaan untuk jemaat Indonesia, Pak, ya. Apalagi untuk ya Bapak sekeluarga gitu ya. Nah, memang kalau tidak memiliki satu jiwa kedisiplinan, saya pikir nggak mungkin, Pak. mungkin itu ya. Nggak mungkin. Nah, Pak, saya ada sisi lain yang bertanya kembali terkait pilihan beliau menikahi putri asli orang Indonesia. Ya itu dia. Kenapa nggak orang Pakistan? Iya. Apa tuh, Pak? Waktu mungkin karena datang ke Jalan Banyuwangi nomor 7, ada seorang gadis satu-satunya dan dia tidak pulang lagi ke sana. Ya Pak ya, mungkin ya itu ceritanya, cerita amornya di sana mungkin dipilih yang ada aja udah yang itu nikah. Dan alhamdulillah punya anak 11 dan ibu saya juga orang luar biasa. Betul. Orang luar biasa ibu saya. Mungkin bisa Ibu Bapak ceritakan seperti apa gambaran Ibu sendiri? Ibu saya itu dimanja Pak oleh ayah saya. Tidak ada boleh bekerja. Yang ke pasar itu belanja tuh ayah saya. Oh iya, betul. Karena Pakistan kan begitu. Iya, kulturnya begitu. Pakistan begitu. Betul. Yang masak nanti istrinya. Iya. Nah, ketika meninggal jadi single parent, mengurus anak 9. Dari mana Pak dananya? Nah, itu gajinya dari mana? Pensiunan mubalik sama rahasia Pak. Berapa sih? Iya. Kalau dihitung dengan teori apapun, tidak akan masuk di akal. Semuanya bisa selesai kita makan tiap hari meskipun sederhana. Bahkan bukan makan tiap hari, Pak. Teman-teman saya, teman kakak saya pada makan di rumah sering. Jadi markas. Itu rumah kecil tapi jadi markas. Makanan tidak pernah habis. Meskipun makanan sederhana ya. Iya. Bagaimana tuh Pak? Walhuam. Makanya waktu saya peresmian Masjid An-Nasir, waktu saya ngomong, saya bilang ibu saya tuh berjuang dengan cara suci. Saya yakin 100% itu. Dan ibu saya tidak pernah mencerita mengeluh. Capek, tidak pernah. Rame teman-teman di rumah, tidak pernah melarang. Ya Allah, luar biasa. Itu luar biasa sampai meninggal sudah menikah semua baru meninggal. Sudah menikah yang ayahnya Raffi itu, bungsu Munawar Ahmad. Baru kemudian. Iya. Artinya jiwa wakaf dari Pak Malik juga ke Ibu menular dengan sangat kuat ya. Ibu saya juga di Ahmadiyah juga aktif Pak. Iya. Aktif. Kalau nggak salah pernah jadi ketua Lajnah Bandung ya. Dan kalau pidato pun yang saya juga sama berapi-api. Ketuaran kali sama ayah saya. Iya. Dan selain udah pasti ya kalau soal kehidupan kerohanian beragama ayah saya sampai sekarang saya belum pernah melihat ada cerita punya ayah seperti begitu. Kalau saya cerita ke teman-teman saya, dia bengong, dia lihat komentar juga nggak bisa kali ya. Percaya juga ragu kali. Selain itu juga mengajarkan dagang, Pak. Mengajarkan mencari uang. Saya ingat kata-kata ayah saya, Mansur, yang paling susah di dunia bukan beribadah. Beribadah orang tinggal mau aja, selesai gitu. Maksudnya dalam arti kata sholat umpamanya ya. Kan paling dengan wudhu 15 menit. Tapi pekerjaan yang paling sulit di dunia itu cari uang. Makanya kamu belajar sekarang cari uang. Bagaimana caranya belajar cari uang? Muka toko, Pak. Kemudian saya membuat gambar dijual. Kemudian jadi agen barang-barang Unilever. Kemudian saya ada dasar kalau dulu di Karapitan. Jadi ditanya, ada ujian nggak besok? Ada ulangan nggak? Nggak ada ya, kamu dagang ke Karapitan. Dari Padang ke Karapitan, dagang memang susah. Usia berapa tuh Pak? Usia 7 tahun, 8 tahun Pak. Oh sudah mulai ya? Mulai dagang. Disuruh supaya paham. Hari Minggu juga saya dagang. Gambar, kalau sekarang stiker ya, yang dibikin oleh kakak saya dan saya semua. Itu dijual di Pasar Baru. Ngedrop barang-barang ke toko Osot, Jalan Kosambi. Punya toko jadi agen minyak. Jadi selain itu juga, dan pada gaul Pak. Ayah saya tuh bergaul, Jalan Padang itu kenal semua, didatengin satu persatu. Anggota-anggota jemaat yang di sekitar Masjid Nasir juga. Iya. Didatengin yang masyarakat. Iya, saya biasa. Pernah dengar juga Pak cerita bahwa Pak Malik itu dengan toko-toko pemerintahan dekat, kenal, setiap ganti kepemimpinan juga beliau datangi. Kalau bupati ganti beliau silaturahmi, wali kota ganti silaturahmi, bahkan kepala pengadilannya sahabat waktu itu Mr. Harun karena Jalan Padang. Jalan Padang jadi bersahabat, disiplin orangnya, gagah orangnya Pak.
Ganteng Pak ya? Ganteng Iya, orangnya. dengan pawung 11-12 lah ya. Iya. Saya selalu lihatin ke teman saya, kamu pengen tahu nih orang ayah saya nih. Iya sih. Orang asing, saya orang luar negeri bukan orang Indonesia saja. Tapi saya cinta bangsa Indonesia. Oh iya gitu, pasti. Karena harus. Nah tadi Pak Pawung kan udah sampaikan Surabaya, Kebumen, Tasik, Bandung. Mana lagi Pak? Terakhir Bandung, Pak, meninggalnya di Bandung. Oh, keluar. Tapi untuk bertugas atas sebuah tugas mungkin ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Yang mungkin saya pernah tahu juga Pak ya? ke Makassar waktu kakak tahun 52 itu, waktu kakak saya nomor 2 paling besar, Mahbub Ahmad, udah umur 12 tahun meninggal. Ayah saya sedang di Makassar. Saya tidak ada cerita lanjutan tuh Pak. Bagaimana ayah saya yang sedang bertugas di Makassar mendengar anaknya meninggal, itu ujian luar biasa Pak. Betul. Mungkin tidak sempat ikut memakamkan. Waktu itu penyakit tipes itu mematikan waktu itu Pak. Oh iya betul. Pesawat juga belum ada. Kalau pakai kapal laut juga mungkin 2-3 hari. Lama ya. Nggak kekejar lah Pak ya. Mungkin nggak kekejar, nggak kekejar. Betul. Itu juga ujian yang luar biasa ya. Betul. Nah, tahun 57 ke Pakistan. Tahun 57 ke Pakistan, yang dibawa itu tadi kan tahun 42. Iya. Ya kan? Jadi 15 tahun kemudian baru ke Pakistan. Kuat Pak kita meninggalkan orang tua ya. Meninggalkan orang tua, kakak, adik, sepupu semua di Pakistan 15 tahun kemudian. Yang pertama 5 tahun kemudian ya. Iya. 37, 42 pulang. Yang kedua 15 tahun kemudian. Dibagi 2 karena anaknya 10. Oh iya. Dibagi 2. Iya. Jadi dikumpulkan Pak. Ayah saya selalu kompromi. Ayah saya selalu mengajak keputusan itu bersama. Oh. Itu luar biasa. Demokrasi betul lah ayah saya. Disiplin tapi demokrasi Pak. Iya menarik sekali. Disiplin tapi demokrasi. Iya. Sebelum saya cerita ke Pakistan, saya pernah diajak kompromi rundingan sama ayah saya di meja makan, duduk, ibu saya paling kecil, ada kakak saya 3 orang. Begini anak-anak, bapak ini kita harus cari uang, bapak harus buka toko. Tapi bapak perlu modal. Masih ingat tuh. Ini ada sertifikat. Bapak mau simpen di bank. Mana ngerti saya. Simpen uang di bank, sertifikat. Nggak ngerti saya sama sekali. Tapi ucapan itu Pak melekat di saya. Itu jelas-jelas ngomongnya. Ini bapak uang cuma 200 rupiah. Uang gambar orang Irian kalau nggak salah. Kalau kita tidak dagang, bapak tidak punya uang. Oh iya. Jadi minta persetujuan untuk menyimpan sertifikat. Bayangkan Pak, nggak setuju juga, kita nggak apa-apa, nggak minta persetujuan juga. Tapi membuka ruang dialog Pak ya? Bukan ke istrinya saja, ke saya udah di bawah 10 tahun lah pasti. Diminta persetujuan, tanya satu-satu, setuju nggak setuju nggak? Setuju. Bisa balik kita apa itu? Menarik sekali Pak ya? Luar biasa Pak, demokrasi sekali ya? Nggak ada putusan sendiri ya saya. Masya Allah luar biasa. Pakaian anak-anaknya dicek Pak. Ke istrinya tuh Tatan, panggilnya ke istrinya. Ke ibu saya Tatan. Coba cek ini anak-anak. Lihat pakaiannya. Dijejerin. Celana pendek berapa, mana yang tidak ada kancingnya, mana yang sudah robek, bajunya berapa. Ini punya Muhammad, sejajar. Cek satu-satu Pak, dicatat. Rumah itu bersih Pak, nggak ada pembantu. Anak-anak kerjanya ya itu. Melaksanakan ibadah dengan ketat. Iya. Main cari uang, memelihara rumah. Nggak ada waktu main, hanya 2 jam sehari. Nggak lebih. Mungkin itu Pak ya, didikan ya. Mungkin tadi kata Pak Ung kan hanya sebentar saja. Tapi menjadi modal besar ketika buat saya. Buat Pak Ung ya. Terutama buat saya. Terasa sekali Pak ya? Sangat Pak. Sangat terasa sekali. Nggak tahu kenapa ya. Kok ke saya terasa sekali. Dan banyak sekali kata-kata yang saya ingat. Diantaranya tadi itu. Kemudian waktu ujian SD tahun 62. Kamu bisa Mansur? Saya ingat itu Pak. Begitu buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bisa tadi ujian Mansur? Bisa Pak. Apa yang ditanya? Yang diingat berapa jumlah penduduk Indonesia. Terus kamu jawab berapa? Sampai dialognya saya apa Pak? Umur 12 tahun tuh saya. Ujian SD. Penduduk Indonesia apa pertanyaannya? Kamu jawab berapa orang? 60 juta. Ya udah betul Pak. Gitu Pak. Jadi kalau masuk ke kamar, jangan masuk rumah, masuk ke kamar kerjanya. Iya. Atau kamar tidurnya. Iya. Kita tidak assalamualaikum, tidak bisa. Kembali. Kamu ucapkan assalamualaikum. Kembali. Allahu Akbar. Pak, saya belum pernah melihat ayah saya
tubuh ayah saya di atas Lutut. Kalau dipijit ya diikat sarungnya baru dipijit. Subhanallah. Nggak bisa kalau keluar kamar dia pakaian lengkap. Nggak dia keluar kamar tidur pakai oblong. Nggak pernah saya tahu tubuh ayah saya. Kan kalau anak laki-laki nggak apa-apa dong tahu tubuh ya. Iya. Nggak tahu. Sebegitunya menjaga Pak ya? Menjaga semuanya tertib. Masya Allah. Semuanya tertib Pak. Nggak ada yang nggak tertib, nggak ada yang taat. Jadi kalau belanja itu cadangan untuk sebulan. Kalau kurang dari sebulan, kita ini nggak tahu cara hidup, nggak bisa kamu menghitung butuh bawang berapa. Nah tahun 57 tadi saya kembali ya, Pak Gumai ya, ke Pakistan. Jadi yang diajak tuh Kang Dudun yang paling besar, Ceneneng istrinya Kak Anis, Muhammad Ahmad, Ahnud, udah 4 orang. 9 bulan Pakistan Pak. 9 bulan di Pakistan dijaga rumah oleh Hudam. Rumah saya tuh jadi markasnya Hudam lah Pak. Markas Hudam, Kang Encang, Kang Rahmat, Kang Tantan banyak. Jadi ayah saya menugaskan Kang Encang sekarang yang jadi besannya Kak Anis. Oh iya saya kenal. Kang Encang kita disiplin Kang Encang. Kang Encang itu disiplin biasa Jadi kita disiplin. Kang Encang sih mesti bertanggung jawab ke Bapak gimana? Betul. Rencananya tahun 62. Kunjungan keduanya membawa yang belum terbawa. Dari Masud Ahmad, saya 6 orang lagi mau dibawa rencananya ke sana tahun 62. Ya tapi nasib keburu meninggal. Pak Ung, ada satu hal yang memang jujur saja untuk saya itu sangat kagum Pak. Beliau seorang asing ya, orang asing gitu ya. Berkhidmat, berjuang jauh datang ke Indonesia. Dan memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia luar biasa. Kan itu orang asing ya Pak, tapi sangat begitu. Sampai dikatakan dulu ketika bangsa Indonesia baru merdeka, beliau berjuang menyampaikan tentang kemerdekaan Indonesia itu sampai dengan bahasa Urdu, bahasa Inggris ke seluruh dunia. Apa Pak kira-kira Pak? Kok begitu cintanya beliau terhadap Indonesia Pak? Yang saya susah sekali menduga karena waktu itu saya masih kecil ya. Cuman saya ingat ada foto ayah saya waktu di pecah perang di Singaparna itu ikut mengungsi. Ikut mengungsi dengan masyarakat. Bukan Ahmadiyah saja, dengan masyarakat semua ikut mengungsi. Karena rasa dia harus empati sama masyarakat setempat. Dan mungkin juga karena terpengaruh oleh mertuanya ya Pak ya. Pak Muhyiddin yang juga sebenarnya seharusnya jadi pahlawan itu. Cuman data-datanya diculik. Bukan culik Belanda Pak ya? Iya. Dan juga pernah dituduh pecah perang, pernah dituduh komunis dan pernah dipenjara. Pak Malik pernah dipenjara dengan Pak Said diantaranya itu di Bandung. Pak Said itu saya panggilnya Bapak Dua karena sahabat betul itu. Bapak Dua saya panggil. Karena memang karena sahabat jadi ini Bapak satu itu Pak Said Bapak Dua. Ini Mama satu itu Ibu Dua. Oh Ibu Dua ya. Jadi tiap ulang tahun kemerdekaan juga mengikuti dengan hikmat. Warga negara juga dia tidak mau dikasih begitu saja. Padahal waktu itu oleh Mr. Rubini, Kepala Pengadilan Bandung, nggak usah ujian kan udah bisa bahasa Indonesia. Kan udah berapa tahun tinggal di Indonesia, kenapa nggak mau? Jadi dia ambil buku bahasaku, ambil Usman, pelajaran SR itu, dia pelajari, dia ujian dengan lulus dan sangat bagus. Sangat bagus. Jadi ya itu dia bilang, kamu harus cinta semua manusia, kamu harus cinta semua orang, kamu harus berteman dengan semua orang. Iya. Saya pikir ini nilai yang sangat mulia Pak, cinta terhadap sesama, pada semua orang, kepada agama, pada negara, dan berjuang buat tidak pernah melanggar apapun saya Pak. Disiplin. Ya, tadi kan sampai Bapak ceritakan sampai beliau juga masukin ke dalam penjara. Artinya kan beliau siap dengan resiko itu Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Orang asing di penjara di sini punya anak orang Indonesia masuk penjara, bagaimana perasaannya coba? Iya pasti Pak. Makanya sangat ini, wah Masya Allah luar biasa. Luar biasa memang. Nah kalau sekarang Pak dibalikin nih sekarang, Pak Uung sebagai seorang putra tokoh yang luar biasa,
dalam konteks patriotisme nih terhadap negara. Bagaimana kalau Pak Ung sendiri? Pandangan saya terhadap negara? Bukan, kecintaan Bapak terhadap negara. Menurut saya kecintaan saya harga mati saya cinta negara, Pak. Masya Allah. Karena saya memang merasa orang harus bersatu ya. Harus cinta tanah air. Tanpa bersatu kita tidak bisa maju. Para pemuda harus mempersiapkan masa depan yang mungkin tantangannya makin berat. Betul. Tidak ada alasan apapun untuk perpecahan bangsa ini. Karena memang manusia berbeda. Bagaimana mau disamakan? Karakternya berbeda, agamanya berbeda. Kenapa mesti jadi berantem dengan soal itu? Jadi kemudian saya juga masuk ke satu organisasi yang memang janjinya berjiwa patriot Pancasila sejati. Saya pegang itu, Pak. Saya pegang itu betul-betul. Saya merasa bahwa bangsa Indonesia ini semua harus rukun dan harus damai menuju masyarakat yang adil makmur, bersatu, semua, sehingga nanti kekayaan kita bisa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kuncinya bersatu dulu tapi ya, Pak. Bersatu dulu, Pak. Ya. Saling mencintai kita. Betul. Nggak bisa dihindar. Betul. Tidak ada gunanya kita perpecahan. Iya. Saya ke anak saya juga begitu. Iya. Saya di organisasi juga dapat pemahaman seperti itu. Baik. Jadi hal yang mutlak kalau untuk sekarang nih Pak, terakhir mungkin Pak ya, untuk anak muda generasi Z sekarang ini, apa pesan Bapak, harapan Bapak untuk mereka? Seperti tadi saya katakan, ini kita sudah jauh Pak. Saya bedanya dengan generasi mungkin 2 generasi ya. 55 tahun. Anak saya juga asal udah masuk ke generasi milenial. Tidak disebutkan bahwa dia malas, dia rajin. Cuman stylenya udah berbeda. Beda. Cara berbisnisnya berbeda. Ya. Dia tidak mau menjadi ketergantungan ke orang. Seperti anak saya Asad, ditawari dipajak ya nggak mau. Padahal bapaknya orang pajak. Orang pajak. Skripsinya juga dipajak padahal. Oh gitu? Iya, akuntannya skripsinya dipajak juga, masih tidak mau. Saya tanya ke teman-teman saya, begitu. Silahkan, nggak apa-apa. Pilihan ada di Anda, tapi saya tetap kasih. Kalau pilih ini begini, kalau pilih ini begini. Iya. Risiko pasti ada. Betul. Risiko pasti melekat. Anda harus tahu risiko itu. Jadi mereka lebih senang berwira swasta, Pak. Buat saya itu adalah bagus, tapi harus betul-betul pantang mundur, harus sukses, harus maju dengan segala persiapannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala perencanaannya, dengan segala bagi waktu, disiplin dan seterusnya. Harus itu mutlak dan berdoa. Nggak ada alasan tidak berdoa. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa kan, Pak? Iya, betul. Putusan ada yang menentukan. Hasil enggaknya kan kita berpasrah. Tidak ada jaminan bahwa kita akan berhasil. Tapi kita harus berdoa dan berikhtiar dan berdoa. Mudah-mudahan generasi ini meskipun banyak perbedaan dengan kita, bukan perbedaan yang salah. Tidak, memang zamannya begitu dan dia daya juangnya juga bagus. Ada saya lihat. Orang ya itu daya juangnya bagus, dia punya keinginan, dia bisa menentukan target, tapi cara berbahasanya namanya aja berbeda karena memang zamannya berbeda. Sangat berbeda. Gitu. Baik, Pak Ung, Masya Allah, terima kasih banyak sekali Pak, atas informasi, atas ilmu, berbagi pengalaman, berbagi nilai juga untuk kita sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu, Pak. Amin. Dan menjadi hikmah untuk para penonton kita. Amin. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam episode yang akan datang. Sampai saya sama-sama. Pemirsa, demikianlah ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Mansur Ahmad atau sering saya panggil sebagai Pak Uung. Bagaimana tadi nilai-nilai, kisah-kisah tentang sosok yang sangat agung, Bapak Utusan Maulana Malik Aziz Ahmad Khan, beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu, menjadi hikmah, pelajaran untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas segenap perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.